Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garden Novel Al-Fatah Muhlis dengan NIM 210211602848 akan menjelaskan salah satu subbab teori sastra dengan dosen pengampu Profesor Dr. Wahyudi Siswanto MPD. Di sini saya akan menjelaskan ciri umum karya sastra. Yang pertama, karya sastra dibuat dengan tujuan sebagai karya sastra. Karya sastra memang sudah diniatkan oleh sastrawan untuk menjadi karya sastra, sehingga berpotensi menjadi karya sastra. Kenapa masih potensi? Karena sebuah karya sastra masih harus mempertimbangkan konvensi sastra, konvensi bahasa, dan konvensi budaya. Meskipun berasal dari sejarah, pengalaman pribadi, maupun orang lain, akan tetap disebut karya sastra jika diniatkan sastrawan atau pengarang menjadi sebuah karya sastra. Selanjutnya, karya sastra adalah hasil proses kreatif yang bukan hanya memerlukan keterampilan saja, melainkan karya sastra juga memerlukan perenungan, pengendapan ide, pematangan, langkah-langkah tertentu yang akan berbeda antara sastrawan satu dengan sastrawan yang lain. Selanjutnya, karya sastra bukan bertujuan praktis dan pragmatis. Kita ambil contoh novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur agama. Tapi novel itu tidak diciptakan dengan tujuan sebagai buku agama, melainkan sebuah karya sastra. Karya sastra memiliki bentuk dan gaya yang khas, yang dalam hal ini membedakan antara karya sastra dengan non-sastra. Selanjutnya, karya sastra menggunakan bahasa yang khas. Bahasa yang digunakan bersifat polisemantis atau memiliki banyak makna dan multitafsir, sehingga apa yang diperoleh pembaca satu dan pembaca dua memiliki kefahaman yang berbeda. Kemudian, karya sastra memiliki logika sendiri, di mana mencakup isi dan bentuk karya sastra itu berbeda dengan apa yang terjadi. Kita ambil contoh cerita Mahabharata, yang mana setiap tokoh pemainnya memiliki kekuatan yang mana tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, karya sastra merupakan dunia rekaan. Mengapa tidak digunakan kata fiksi? Karena karya sastra masih mengandung unsur-unsur logika yang masih bersifat kenyataan. Kedelapan, karya sastra mempunyai nilai keindahan tersendiri. Karya yang tidak indah tidak termasuk dalam karya sastra. Dan keindahan itu memiliki perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Selanjutnya, karya sastra adalah nama yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini dapat diartikan jika karya sastra sudah diterima di kalangan masyarakat, sehingga sebuah karya sastra yang tidak diterima oleh masyarakat tidak bisa disebut sebagai karya sastra. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.